Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian semua baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, dan pembelajaran 3. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Namun, fokus kita pada pembelajaran hari ini yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Dan kita juga mengulang kembali bagaimana menyimpulkan informasi berdasarkan hasil pengamatan yang didengar ataupun dibacakan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Semangat ya! Sekarang, siapkan buku siswa kalian dan juga alat tulis kalian, oke? Anak-anak, apakah kalian pernah memperhatikan hewan berlari? Apa perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Untuk memahaminya, silakan anak-anak belajar bersama guru olahraga kalian. Oke? Anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kalian lakukan untuk mempercepat perkembangbiakan pada tumbuhan? Untuk mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan, mari kita analisis perkembangbiakan generatif pada mangga. Coba kalian perhatikan buku siswa kalian. Pada halaman 135 terdapat 3 macam gambar. Gambar yang pertama yaitu seekor kupu-kupu sedang melakukan penyerbukan. Gambar yang kedua yaitu gambar buah mangga. Dan gambar yang ketiga yaitu gambar biji mangga yang sudah bertunas. Nah, apakah dari kalian dapat menganalisis perkembangbiakan generatif pada mangga dengan benar? Mari kita bersama-sama menganalisis perkembangbiakan generatif pada mangga. Tumbuhan mangga berkembang biak secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Alat perkembangbiakannya adalah bunga dan biji. Perkembangbiakan pada mangga dimulai saat terjadinya proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Seperti pada gambar nomor 1, di sana terlihat seekor kupu-kupu sedang melakukan penyerbukan pada bunga pohon mangga. Setelah proses penyerbukan terjadi, maka selanjutnya yaitu terjadi proses pembuahan. Pada proses pembuahan menghasilkan biji. Seiring dengan berjalannya waktu, biji akan tumbuh menjadi bakal buah dan berkembang menjadi buah. Dan setelah matang, buah tersebut bisa dimakan. Di dalam buah mangga terdapat biji.
Biji mangga dapat ditanam untuk menghasilkan tumbuhan yang baru. Setelah menunggu kurang lebih 4-6 minggu, biji mangga akan bertunas. Tadi kita sudah menganalisis perkembangbiakan generatif pada mangga. Sekarang kita ingat kembali ya perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dan tanpa bantuan manusia. Pada perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami, tumbuhan baru berasal dari bagian tubuh induknya. Nah, contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami yaitu akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan geragi. Nah, anak-anak, jika kalian lupa, silakan baca kembali pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif alami ya. Selain perkembangbiakan vegetatif alami, terdapat pula perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan terjadi dengan bantuan manusia. Adapun beberapa contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu cangkok. Mencangkok dapat dilakukan dengan cara mengupas kulit batang. Yang kedua, membersihkan lendir. Yang ketiga, menambahkan tanah secukupnya. Yang keempat, tutup dengan sabut kelapa atau plastik. Yang kelima, siram secara teratur sampai tumbuh akar. Dan yang keenam, setelah akar tumbuh, batang yang dicangkok dapat dipotong dan ditanam. Adapun kelebihan yang diperoleh dalam mencangkok yaitu tumbuhan baru cepat besar dan cepat berbuah. Selain kelebihan, terdapat pula kelemahannya, yaitu akar kurang kuat dan mudah tumbang. Contoh tanaman yang dapat dicangkok seperti jeruk, mangga, rambutan, dan jambu. Yang kedua, stek batang. Stek batang dapat dilakukan dengan menanam potongan batang. Potongan batang tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Syarat perkembangbiakan dengan stek batang antara lain, batang harus memiliki tunas. Yang kedua, bagian batang yang akan disetek harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, batang ditanam pada tanah yang lembab. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan stek batang antara lain mawar, bambu, dan singkong. Yang ketiga, menyambung. Menyambung dapat dilakukan dengan menggabungkan dua batang yang sejenis. Syarat menyambung antara lain, kedua batang yang akan disambung harus berukuran sama besar. Batang bagian atas dipilih dari tumbuhan yang mempunyai sifat lebih baik. Dan yang kedua, batang yang telah disambung diikat dengan tali rafia. Kelebihan yang diperoleh dari menyambung yaitu
cepat menghasilkan tumbuhan baru dengan kualitas yang lebih baik. Adapun tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan menyambung antara lain mangga, durian, dan kopi. Nah, anak-anak, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kalian ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kalian juga dapat membuat poster untuk mengkampanyekan menyelamatkan hewan dan tumbuhan. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh poster yang bertemakan selamatkan hewan dan tumbuhan. Ibu yakin kalian pasti bisa membuat poster seperti ini jauh lebih menarik. Dalam pembelajaran ini juga, kita mempelajari tentang menilai atau memberikan komentar terhadap kesimpulan yang dibuat oleh teman kalian. Adapun ciri kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, perlu kalian ingat, dalam memberikan komentar, kalian harus bersikap sopan dan tidak menyinggung perasaan teman kalian. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Selain itu, kalian telah mereview kembali perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, dan jangan lupa kalian membuat poster tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Selain itu, kalian juga telah mempelajari tentang cara menilai atau mengomentari kesimpulan yang telah dibuat oleh teman kalian. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.